Sampah akar roh yang rusak. Pergi jadi makanan binatang buas pelindung sekte. Ini adalah satu-satunya kontribusimu pada sekte seumur hidupmu. Kau menelan uang pensiun yang ditinggalkan orang tuaku yang gugur di medan perang. Sekarang kau bahkan menginginkan nyawaku untuk ditukar dengan kesempatanmu naik menjadi tetua sekte dalam. Lalu kenapa kalau aku tahu dunia kultivasi adalah hukum rimba? Siapa yang bisa kau salahkan karena orang tuamu mati lebih awal? Sampah yang bahkan tidak bisa melakukan pengantar ki. Mati pun tak akan menimbulkan riak. Zhao Wuji, sebaiknya kau berdoa agar aku mati hari ini. Selama aku Chu Ye masih bernapas. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar atas semua yang kau lakukan hari ini. Kau masih berani bicara besar saat ajal menjemput. Pergilah dari sini. Ini adalah jurang darah. Bahkan udara di sini berbau amis darah yang memuakkan. Ini dia, binatang buas kuno yang menelan ratusan pelayan. Ukurannya ternyata berkali-kali lipat lebih besar dari yang dikabarkan. Ding, sistem entry segala sesuatu telah diaktifkan. Target terkunci pada binatang buas kuno. Hadiah awal untuk pemula, target terkunci pada binatang buas kuno. Mau makan aku? Ayah bahkan tidak takut mati. Masih takut padamu, binatang buas ini. Ubah entry house darah ekstremnya menjadi jinak mutlak. Modifikasi berhasil. Entry baru, jinak mutlak. Kamu adalah kesayangannya. Tuhan bersumpah setia sampai mati. Tidak akan pernah mengkhianati. Berhenti. Tampaknya sistem entry yang disebut ini nyata. Bisa langsung mengubah hukum surga. Bukankah kamu ingin aku mati? Petugas Zhao, kamu telah berusaha keras. Lempar aku ke tempat terkutuk yang tak ada harapan ini. Tapi kamu tidak tahu, disinilah aku Chu Ye akan memulai takdirku yang melawan langit. Tunggu sampai aku keluar dari jurang ini bersama hewan peliharaan kecil ini. Aku akan memeriksanya sendiri. Berapa nyawa yang kamu punya sampai aku bisa membunuhmu? Mau kemana kamu? Ini adalah peninggalan dari murid-murid pelayan yang dibuang ke sini sebelumnya. Semuanya adalah pil yang gagal. Benar juga. Murid pelayan luar memang tidak mendapatkan sumber daya yang bagus. Semuanya adalah pil berkualitas buruk yang disingkirkan oleh murid dalam. Endapan kotoran. Bagaimana jika aku bisa mengubah entry ini juga? Sistem poin modifikasiku sekarang 0. Bagaimana cara mendapatkan poin baru? Host dapat memperolehnya dengan menyelesaikan tindakan sehari-hari. Mengalami emosi kuat dari orang lain. Seperti permusuhan, keterkejutan, kekaguman, atau mengubah garis sebab akibat yang signifikan. Seolah-olah kebencian, keterkejutan, kekaguman, atau perubahan besar dalam garis sebab akibat. Terdeteksi tuan rumah baru saja menaklukkan binatang purba berdarah. Mengubah garis takdir sekte secara drastis. Mendapatkan 5 poin modifikasi. Bagus, segera habiskan 1 poin. Mengubah kotoran dalam pil pengumpul ki berkualitas rendah ini menjadi sempurna tanpa celah. Modifikasi berhasil. Pil tanpa cacat kelas atas. Ini adalah harta langka yang bahkan murid inti sekte dalam pun tidak bisa mendapatkannya. Akar roh limbah 5 elemenku yang hancur. Ingin menarik ki ke dalam tubuh. Hanya pil tingkat ini yang bisa. Zhao Wuji, kau menghancurkan jalan kultivasiku. Hari ini aku akan menempa kembali mesin peri di bawah jurang darah ini. Guntur menggelegar dari dalam tubuh. Kekuatan pil kelas atas. Mengubah aliran deras yang dahsyat di dalam tubuh Chu Ye. Memaksa membuka meridiannya yang kering dan tersumbat selama bertahun-tahun. Tingkat pertama, Ki Refining. Tidak hanya berhasil menarik ki ke dalam tubuh, tetapi fondasinya lebih baik dari masa puncak saya. Bahkan 10 kali lebih kokoh. Hahaha, puluhan pil sampah. Selama saya punya cukup poin modifikasi, bisa berubah menjadi puluhan pil peri kelas atas. Para tetua yang angkuh di sekte Qingyun mungkin tidak akan pernah bermimpi bahwa apa yang mereka anggap sampah, di tangan saya semuanya adalah tangga menuju puncak Dao Surgawi. Zhao Wuji dan Ye Qingcheng yang sombong di sekte dalam. Kalian berhutang padaku. Aku akan melunasinya kembali dengan bunga. Jurang darah tidak bisa menahanku. Sekte Qingyun ini cepat atau lambat akan gemetar di bawah kakiku. Tapi sekarang belum waktunya keluar. Karena semua orang mengira aku sudah mati. Maka aku akan menjadi orang mati yang baik di jurang darah ini. Tunggu sampai aku menguliti semua domba di sini. Hari ketika kultivasiku mencapai kesempurnaan adalah hari aku akan merangkak keluar dari neraka untuk mengantarmu ke pemakaman. Nona King Yuan, ini adalah teh awan berkabut terbaik yang dipersembahkan tahun ini. Silakan coba Nona repot-repot datang sendiri keluar sekte. Sungguh membuatku merasa rendah diri. Teh tidak perlu, Nona saya sedang dalam masa kritis penyerbuan tahap pendirian yayasan. Tidak ingin diganggu oleh urusan duniawi apapun. Saya datang hari ini hanya untuk menanyakan satu hal. Apakah sampah bermarga Chu itu sudah ditangani dengan bersih? Nona King Yuan bisa tenang 100%. 3 hari lalu saya sudah mencari alasan sepele dan memasukkan anak bernama Chu Ye itu ke jurang darah di belakang gunung.
Tempat itu bahkan murid sekte dalam pun tidak berani menginjakkan kaki. Di bawah tanah terlarang itu ditekan binatang buas kuno. Anak itu jatuh. Takutnya tidak akan ada kabar lagi. HMPH lumayan cepat kau menangani masalah ini. Nona saya adalah putri surga. Dengan akar spiritual mutan terbaik di belakangnya. Masa depan ditakdirkan untuk memimpin sekte Qingyun. Bahkan tokoh besar yang naik ke surga di siang bolong. Si pecundang bermargacu itu, mengandalkan sedikit kebaikan hati orang tuanya yang konyol. Berani-beraninya bermimpi untuk mendaki. Nona kami, benar-benar kodok yang ingin makan daging angsa. Ini adalah hadiah dari Nona untukmu. Di dalamnya ada pil pengumpul roh. Dan perintah promosi untuk tetua sekte luar. Nona berkata, selama kamu tahu aturan, kamu tidak akan kekurangan keuntungan di masa depan. Terima kasih banyak Nona King Cheng. Terima kasih banyak gadis King Yuan. Hamba bersedia mati demi Nona. Tidak akan pernah menyesal. Namun untuk berjaga-jaga, hamba selalu melakukan sesuatu dengan sempurna. Apalagi yang kamu lakukan. Si kecil takut jurang itu sangat dalam. Kalau anak itu beruntung dan tersangkut di dahan pohon tidak apa-apa. Jadi hari ini aku sengaja lewat katrol. Mengirim seember air ke dasar jurang. Di air itu kutambahkan racun mematikan. Racun mematikan bahkan jika dia beruntung dan tidak dimakan monster. Asal minum seteguk air, dia pasti tidak akan selamat. Ini namanya tidak meninggalkan masalah. Pikirannya cukup jahat. Bagus urusan ini sampai di sini. Jangan tinggalkan. Teng 3 Luyen Hi, Hia Kua Chua Den Folak Peham Cep Bedung Laba Daotat. Chi Fon Fen Bangae, Kong Chi Tai Tau Kin Mah. Ma Kon Lien Tuk Dot Pa Batiu Chan Gioi. Akot Teh Gido Dang Roy Sukian. Nung Macai Tung Nuok Nai Sao Nin Kofe Kong Dung Lem En Hi. Trio Vo Cece A Trio Vo Cece. Nguoi Dung Laten Chong Ten Setat Di. Ti Ta Phao Chep Chep Ben Chua Du. Ngai Ka Nuok Duk Dua Sucung Hadok Chimang. Nguoi Esta Seng Trio Lentin Nguoi Doi Mang Dan Phai Sao. He Teng Chai Tung Nuok Nai Ko Luo Lai Hoi Teh Chua Ke Hadok Kong. Pat Hien Tren Kuai Sak Tung Ge. Konsot Lai Dao Dong Ten Te Che Fa En Kaya Lin Hi Chua Trio Vo Cece. Ta Tiet Lap Hoa En Han Kua. Ket Ni Foi Dim Sa Di Kien Tai Chua Kaya Chula Lima Dim. Chuin, Rut Chai Muk Toan Trung Te Che Cestrong Nuok Racota. Teo Chai En Kaya Ten Te Che Do. Langsung masukkan ke dalam liontin giok yang dipakai Zhao Wuji. Aku akan membuatnya memakan buah dari perbuatannya sendiri. Belum selesai sistem menghabiskan sedikit poin modifikasi. Untuk celah kata pada ember air jernih ini, ubah menjadi membersihkan sumsum dan memurnikan darah. Hahaha. Hadiah besar yang kau berikan ini, aku Cuye menerimanya. Adapun balasan dariku untukmu, semoga kau menikmatinya dengan baik. Nona King Yuan jalan pelan-pelan ya. Kalau ada perlu apa-apa nanti, bilang saja sama si kecil ini. Suara apa tuh? Dadaku sakit banget. Ada apa ini? Energi spiritualku kok buyar begini? Zhao Wuji, kamu lagi ngapain sih? Tolong, Nona King Yuan, tolong aku. Liontin giok ini beracun. Racun ini merusak organ dalamku. Liontin gioknya beracun. Liontin giok ini jelas-jelas barang kesayanganmu sendiri. Di dalam aula juga tidak ada orang lain. Siapa yang bisa meracunimu? Aneh banget deh. Pasti Cuye, pasti dia. Dia datang menagih nyawa dari dasar jurang. Hantu. Situasinya begitu aneh. Meridian hancur lebur. Sudah menyebar ke tenggorokan. Sepertinya seperti kultivasi yang menyebabkan kesurupan. Energi spiritual berbalik dan mati. HMPH hanya semut luar yang serakah tak terpuaskan. Mati ya mati saja. Hanya nama yang dia teriakkan sebelum kematiannya. Cuye. Seseorang yang jatuh ke jurang. Bisakah dia membunuh dari jarak jauh? Datanglah Penatua Zhao kesurupan. Mati mendadak seret tubuhnya keluar dan bakar. Agar tidak mengotori lantai aula Penatua. Target yang dituju Zhao Wuji telah tewas. Terdeteksi host, menyelesaikan jebakan terbalik dan pembunuhan balik pertama, memanfaatkan kesenjangan informasi dengan sempurna, membunuh target musuh tanpa mengangkat senjata. Selamat kepada host karena mendapatkan poin modifikasi. 500 poin hahaha, mati haha, rasa sakit yang memilukan dan menggerogoti tulang Zhao Wuji. Apakah sesuai dengan keinginanmu? 500 poin modifikasi. Dengan kekayaan besar ini, akhirnya aku bisa mulai melakukan modifikasi mendalam pada teknik kultivasi dan artefak sihir. Ye King Cheng, kamu pikir dengan menyingkirkan orang yang tidak berguna, kamu bisa dengan tenang menjadi santa sekte,
dan memandang rendah semua orang dari ketinggian? Kamu sama sekali tidak tahu monster seperti apa yang kamu dorong ke jurang dengan tanganmu sendiri. Tunggu saja kompetisi sekte 3 bulan lagi. Aku akan menginjak-injak semua poin modifikasi yang berserakan dan berjalan selangkah demi selangkah ke arahmu. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri semua yang kamu banggakan di depan entry kata-kataku. Betapa rentannya, di bawah jurang darah ini tidak hanya ada pelayan yang dilempar ke bawah, tetapi juga kerangka yang mengenakan pakaian tetua sekte King Yun. Kau tertarik pada parang berkarat ini? Tetua sekte dalam yang terhormat ternyata hanya menyisakan parang berkarat di sisinya. Bahkan tidak punya pedang terbang yang layak. Betapa miskinnya orang tua ini semasa hidupnya. Ternyata itu adalah artefak yang rusak karena terkikis oleh niat membunuh. Tidak heran dibuang ke sini. Sistem periksa atribut pisau ini. Lihat apakah masih ada harapan. Kebetulan ada 500 poin modifikasi yang didapat dari membunuh Zhao Wuji. Sistem segera menghabiskan 100 poin. Ubah kapak berkarat dan rapuh ini menjadi penembus baju zirah mutlak. Aku ingin mengubahnya menjadi senjata paling tidak masuk akal di dunia persilatan. Rasanya seperti pisau panas memotong mentega. Bahkan tidak terasa sedikit pun hambatan. Haha, sungguh sebuah penembus baju zirah yang sempurna. Bahkan jika itu adalah ketua sekte King Yun, orang tua itu datang sendiri. Selama dia berani sombong dan menahan kebasanku, dia akan menghilang bersama dengan energi pelindungnya. Dengan pisau ini, apapun kebanggaan sekte dalam, apapun harta karun sihir kelas atas, semuanya terbuat dari kertas. Senjataku sudah ada, tapi sekarang aku hanya punya kultivasi tingkat ketiga dari tahap Ki Refining. Jika aku bertemu dengan kultivator di atas tahap Foundation Establishment, pihak lain tidak akan memberiku kesempatan untuk mendekat dan menebas. Aku butuh teknik kultivasi tingkat atas, agar bisa menyamai perbedaan level dalam waktu sesingkat mungkin. Target terkunci pada slip giok teknik penciptaan menelan langit yang tidak lengkap. Kesurupan dan meledak sampai mati. Di depan sistem kata-kataku. Bahkan jika itu adalah racun mematikan yang merusak usus, aku bisa mengubahnya menjadi pil abadi yang tiada taraf. Sistem sisa 400 poin modifikasi. Semua masukkan ke dalamnya. Ubah entry kesurupan menjadi pencerahan otomatis. Perintah konfirmasi modifikasi berhasil. Pencerahan otomatis. Saat tuan rumah bernapas, ia akan secara otomatis menjalankan siklus surgawi. Dan fondasinya sempurna tanpa celah. 3 bulan. 3 bulan penuh tersisa hingga kompetisi sekte tahunan sekte King Yun. Masih ada 3 bulan penuh. Ada energi insa dan ramuan spiritual yang tak ada habisnya dari hubungan darah. Untuk aku telan, ada nilai pencerahan otomatis. Puncak tahap fondasi, selangkah lagi menuju pembentukan inti emas. Akar roh es mutan kelas atasku, memang benar-benar diberkati oleh surga. Selamat Nona, seni bela diri Anda telah mencapai kesempurnaan. Sekarang melihat generasi muda di seluruh sekte King Yun. Siapa lagi yang bisa menyaingi Nona? Kompetisi sekte hari ini, Nona pasti akan menjadi yang pertama tanpa keraguan. Menjadi gadis suci sekte yang sah. Yang pertama adalah milikku. Bakat-bakat yang disebut dari sekte dalam itu, tidak lebih dari orang-orang biasa. Pandangan saya saat ini tidak lagi berada di sekte King Yun yang kecil, tetapi seluruh dunia kultivasi timur. Oh ya, selama 3 bulan ini, apakah ada masalah dengan orang mati itu saat saya sedang berkultivasi tertutup? Tidak meninggalkan bukti apapun? Nona jangan khawatir, bersih banget. Si goblok Zhao Wuji itu emang mati mendadak sih. Tapi sebelum mati dia ngaku sendiri, udah nyeburin si sampah cuye ke jurang darah di belakang gunung. Tempat terkutuk itu, ngejaga monster darah kuno. Bahkan tetua sekte dalam aja kalau jatuh ke sana, pasti langsung modal. Apalagi si sampah yang gak punya kekuatan spiritual sama sekali. Kayaknya tulang belulangnya aja udah dicerna sama monster darah. Gak bakal ada sisa apa-apa. Baguslah kayak waktu gue pertama kali masuk sekte. Dasar gue gak kuat. Terpaksa naga tidak tinggal bersama ular. Kematiannya adalah takdir ilahi. Nona benar sekali. Orang tidak berguna itu bahkan tidak mau berkaca dulu. Hanya dengan akar spiritual 5 elemennya yang sudah rusak, dia pantas berhubungan dengan Nona. Jika dia masih hidup di kompetisi sekte hari ini, melihat Nona bersinar, mungkin dia akan malu dan mencari celah di tanah. Untuk bunuh diri, Nona membunuhnya. Itu membantunya terbebas. Sudah cukup, jangan sebut nama orang mati itu lagi di depanku. Mengotori telingaku saja. Pergi sampaikan perintah. Siapkan semua pihak untuk upacara penobatan Santa hari ini. Aku ingin semua orang membuka mata lebar-lebar dan melihatku. Ye Qingcheng adalah satu-satunya penguasa masa depan sekte King Yun. Pada saat yang sama, tempat jurang darah di gunung belakang. Penyempurnaan panggung pendirian yayasan, hanya 3 bulan. Pencerahan otomatis ditambah penyerapan tak terbatas. Langsung membuatku melampaui satu alam besar. Jangan takut 3 bulan ini. Berkat kamu, setiap hari pergi ke puncak tebing, mencuri rumput roh tingkat tinggi yang ditanam para tetua sekte dalam untukku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menerobos begitu cepat. Kau anjing husky ini, lebih enak dipandang daripada orang-orang di luar yang penuh dengan kebajikan dan moralitas.
Jauh lebih enak dipandang. Sudah 3 bulan. Ye Qingcheng, kompetisi sekte yang sangat kamu dambakan adalah hari ini. Kau pikir membunuhku bisa memutus karma, naik ke posisi santa tanpa celah, menikmati sorotan semua orang. Dunia menertawakanku gila. Aku menertawakan mereka yang tak mengerti. Ye Qingcheng, kau memanjat di atas darah dan daging orang tuaku. Hari ini aku akan tepat di saat kau paling bangga, paling merasa di atas segalanya. Di depan seluruh petinggi sekte, kuhancurkan semua kebanggaanmu dengan satu tebasan. Sekte Qingyun kalian menganggap remeh sampah bernama Cuye ini telah bangkit dari neraka. Hari ini aku akan membuat alun-alun latihan puncak sekte Qingyun. Kompetisi sekte 100 tahun sekali dan upacara penobatan gadis suci dimulai dengan megah. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi sekte Qingyun kami. Kompetisi sekte telah menentukan pemenangnya. Namun kebanggaan sejati sekte kita tak lain adalah Qingcheng. Ye Qingcheng baru berusia 18 tahun. Dengan akar spiritual es mutan kelas atas, telah mencapai tahap akhir pembangunan fondasi. Bakat seperti ini, belum lagi di sekte Qingyun kami. Bahkan di seluruh gurun timur, juga langka seperti bulu burung phoenix. Selamat kepada kakak Qingcheng, yang telah membawa kejayaan bagi sekte Qingyun kami. Qingcheng berterima kasih atas cinta dari ketua sekte dan para tetua. Jalan kultivasi adalah melawan langit, memutus ikatan dunia fana, baru bisa mencapai jalan agung. Hari ini Qingcheng dinobatkan sebagai santa, pasti akan membawa sekte Qingyun menuju kejayaan. Semua ikatan duniawi di masa lalu, karma duniawi, mulai hari ini seperti awan yang berlalu. Benar-benar lenyap tak berbekas. Nona, setelah Anda mengatakan ini, mulai sekarang, tidak ada lagi yang berani menggunakan orang mati bermarga Cu itu untuk membuat Anda jijik. Anda sekarang adalah Dewi di langit ke-9. Dia hanyalah genangan lumpur di jurang. Adik perempuan Qingcheng memiliki bakat luar biasa. Hati Tao yang teguh adalah teladan bagi generasi kita. Dalam kompetisi hari ini Lin Feng saya, meskipun beruntung memenangkan juara pertama, tetapi di hadapan adik perempuan Qingcheng, seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan purnama. Jika ada yang anak ini Lin Feng, meskipun bakatnya tidak sehebat Qingcheng, tapi dia juga bisa dibilang sebagai pilar langka sekteku. Dengan dia menjaga formasi di sini, upacara pasti akan berjalan lancar tanpa celah. Saat suasana di seluruh tempat mencapai puncaknya, semua orang memandang sosok suci di panggung tinggi. Di ujung tangga giok putih di tepi alun-alun seni bela diri, muncul sosok abu-abu yang sangat tidak harmonis. Upacara penobatan, memutus ikatan duniawi. Ye Qingcheng, kau menginjak-injak darah keluarga Cuku untuk naik. Sekarang kau ingin menghapus sebab akibat hanya dengan satu kalimat ringan. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Berhenti buta mata anjingmu. Upacara puncak utama hari ini, bahkan murid luar biasa-biasa pun hanya bisa menonton dari lereng gunung. Kau seorang pelayan rendahan berjubah abu-abu, berani mendekati alun-alun puncak utama. Kembali ke puncak pelayanmu sana. Kalau tidak sesuai aturan sekte, kaki Anda akan patah. Saya tidak datang untuk menonton pertunjukan. Saya datang untuk menagih hutang. Minggir atau mati. Semut bodoh yang mencari mati. Ini bagaimana mungkin? Ada apa ini? Siapa orang itu? Berani-beraninya melukai murid penjaga gunung di alun-alun puncak utama. Apa dia tidak sayang nyawa? Para murid sekte dalam di sepanjang jalan menyingkir seperti menghindari dewa wabah. Membuka jalan, meskipun Cuye masih tidak bisa merasakan kekuatan spiritual apapun di tubuhnya. Tapi dia, aura dingin dan mematikan yang merayap keluar dari lautan darah Gunung Hu, membuat semua orang merinding. Sosok itu terlihat agak familiar. Tidak mungkin, orang itu sudah dilempar ke jurang darah oleh Zhao Wuji. Bahkan tulangnya sudah meleleh. Sampah tanpa kultivasi sama sekali. Sama sekali tidak mungkin selamat dari mulut binatang buas kuno. Cuye, dasar sampah. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Kau manusia atau hantu? Cuye adalah orang yang tak tahu malu. Memegang surat nikah. Berusaha keras untuk mendaki dunia yang menawan dengan akar spiritual limbah 5 elemen. Bukankah dia sudah lama hilang? Kenapa dia datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri? Beraninya kau orang gila dari mana bikin ulah di sini? Berani-beraninya bikin keributan di sini. Di mana departemen penegakan hukum? Segera usir sampah ini dari gunung dengan pentungan. Ye Qingcheng, melihatku bangkit dari neraka. Kau tampak terkejut. Ikatan duniawi yang ingin kau putuskan. Hari ini aku sendiri yang membawanya ke depan pintumu. Kamu berutang 2 nyawa kepada orang tuaku. Dan keadilan untuk keluarga Cuku. Hari ini harus dilunasi. Cuye, aku ingat kebaikan orang tuamu yang pernah memberiku makan sekali. Makanya aku membiarkanmu bertahan hidup di sekte ini. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, malah mencoba menghalangi jalanku. Kamu seperti ulat di lumpur. Sama sekali tidak pantas berdiri di sini berbicara denganku. Kakak magang Lin Feng, bersihkan sampah yang tidak tahu diri ini untukku. Ternyata kamu adalah Cuye itu. Jalan besar adik magang Qingcheng. Bagaimana bisa kamu yang seperti semut mencemarinya? Sampah yang bahkan tidak punya sedikit pun energi spiritual. Berani sekali bicara besar di sini. Hari ini aku akan di depan seluruh sekte, menebas kultivasimu yang seperti sampah ini dengan satu pedang. Agar kamu tahu apa itu langit dan bumi. Lin Feng, Cai Bong Hoa Nakin Duk Nuoi Dung Beng Tuk Ien Dung Woi. Mun Lem Cho Cho Han Sao, Tu Phi Di El Heng Chuan Woi. Tam Chi Kong Du Tukak De Tadung Dim Sadi. Mom Ming Cheng Ran Nu Fit Chat.
Kui su cho ta dorak rui. Tai la set man yi pai. Lin LC chua ta da bi chat det ro. Kong teh nao rorang moi kong kolin LC. Sao moi ko te chem det pikim tia giai chua ta chi beng mot nat dao. Mot nat dao diet mot tempe fat kong kolin LC. Dung mot kon dao ta itu jelas bukan besi biasa. Bahkan senjata tingkat bumi pun bisa dipotong seperti tahu. Mungkinkah ini artefak suci legendaris? Ye King Cheng ini anjing peliharaanmu? Terlalu lemah, karena kau ingin memutus karma. Jangan bersembunyi di belakang orang lain. Turunlah, biar kulihat, kau yang disebut putri surga dengan akar roh es mutan kelas atas. Sebenarnya bisa menahan berapa banyak kebasanku. Cuye, kau memang tetap sekecil itu. Dengan mengandalkan artefak jahat yang kau pungut di bawah jurang darah, kau berani menyergap kakak senior Lin Feng? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Kau pikir dengan mengandalkan benda luar, kau bisa menutupi perbedaan yang bagaikan jurang pemisah antara kita? Kau pikir dengan begini kau bisa menantang kebanggaan sejati? Benda luar? Ye King Cheng, kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi pandanganmu juga sempit sekali. Karena kamu merasa aku mengandalkan kekuatan harta karun, maka aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Turunlah dan gunakan ilmu Tao Es andalanmu. Lihat apakah kamu bisa menahan serangan pedang jelekku ini. Omong kosong menyesatkan orang. Akar spiritual anak ini hancur total. Memiliki kekuatan seperti ini, pasti sudah jatuh ke jalan iblis. Memegang senjata iblis melukai murid terbaik sekteku. Dosa tak terampuni. Orang ini punya urusan yang belum selesai denganku. Karena dia berani membuat masalah di upacara penobatan hari ini. Dia adalah iblis dalam hatiku. Hari ini aku dinobatkan sebagai santa. Hati Tao harus sempurna dan tanpa celah. Aku akan bertindak sendiri, memutus sepenuhnya ikatan terakhir ini. Biarkan dunia tahu, orang buangan akan selalu menjadi orang buangan. Silakan pergi, tetua ini dan ketua sekte akan mendukungmu. Iblis jahat ini tidak akan bisa membuat gelombang besar. Bunuh dia untuk memajukan jalan besarmu. Cuye, kau bisa saja bertahan hidup di dasar jurang darah. Tapi kau malah memilih keluar dan mencari mati. Karena kau bersikeras ingin merasakan kekuatan sejati dari tahap akhir pembangunan fondasi. Aku akan mengabulkannya. Aku akan membuatmu mengerti di hadapan bakat mutlak. Betapa konyolnya cara-cara busukmu itu. Penyempurnaan tahap yayasan. Seolah-olah tidak menganggap modal yang dibanggakannya. Ini adalah alasanmu mengkhianati keluarga Chu. Dan membiarkan Zhao Wuji mencelakaiku. Ye King Cheng, kamu benar-benar menyedihkan. Omong kosong besar. Teknik es mendalam giok es ekstrim. Berikan aku sampai tuntas. Dinginnya menakutkan banget. Ini kekuatan asli kakak senior King Cheng ya. Bahkan udara bisa dibekukan. Habislah si Cuyi, terjebak di wilayah es abadi. Bahkan kultivator setingkat akan langsung membeku kaku. Orang biasa tanpa kekuatan spiritual. Saat ini mungkin jiwanya sudah jadi serpihan es. Hahaha, sampah ya tetap sampah. Walaupun beruntung gak mati di jurang darah terus, kenapa? Di depan kekuatan absolut Nona, dia bahkan gak punya kesempatan buat ngeluarin pedang. Ini baru nasib yang pantas buat dia. Inti terkunci tersembunyi, tak tergoyahkan. Serangan kuat tak bisa ditembus. Tak bisa ditembus oleh tahap inti emas. Sistem segera habiskan. Ubah poin buatku. Robeklah balok es yang tak bisa dihancurkan ini. Ubah menjadi rapuh seperti kertas. Perintah diterima. Perubahan berhasil. Mengakhiri hubungan yang konyol ini. Akhirnya benar-benar ditutup. Salju dan es beterbangan seperti mimpi. Dan di tengah-tengah serpihan es yang berjatuhan, sosok berjubah abu-abu lusuh itu masih berdiri tak terluka di tempatnya. Ye King Cheng, apakah dingin membekumu hanya sehangat ini? Bahkan tidak cukup menyegarkan untuk menyejukkanku di musim panas. Ini tidak mungkin. Giok es ekstrimku, bahkan tetua sekte dalam dengan tingkat yang sama jika terjebak, tidak mungkin bisa lolos dengan begitu mudah. Kamu bahkan tidak punya artefak. Sihir apa yang kamu gunakan? Sihir? Di mata kalian para katak dalam tempurung ini, segala sesuatu yang melampaui pemahaman menyedihkan kalian disebut sihir. Kalian puncak pembangunan fondasi. Ini jelas merupakan tekanan dari puncak pembangunan fondasi. Ya ampun, dia tidak hanya punya kultivasi, dan tekanannya 10 kali lebih mengerikan daripada dunia King Cheng. Bagaimana ini mungkin? Fondasi Dao sempurna, tanpa kotoran sama sekali. Fondasi Dao yang sempurna dan murni. Saya telah berkultivasi selama lebih dari 300 tahun. Belum pernah melihat yang begitu murni. Begitu banyak kekuatan spiritual yang dahsyat. Anak ini sebenarnya dalam waktu singkat 3 bulan, dari orang yang tidak berguna tanpa akar spiritual, langsung melampaui ke pembangunan fondasi. Puncak pembangunan fondasi melanggar hukum besi dunia kultivasi. Tidak, ini tidak nyata. Ini pasti tidak mungkin nyata. Kamu jelas-jelas dirusak akar spiritualnya. Kamu jelas-jelas adalah pelayan rendahan. Aku adalah roh prajurit mutan kelas atas. Aku adalah anak kesayangan surga. Kenapa kamu punya kultivasi yang lebih kuat dariku? Ilusi ini pasti ilusi. Kesayangan surga. Surga yang kamu pikirkan. Di mataku Cuye bahkan tidak sepadan dengan kentut. Kamu pikir kamu begitu tinggi, menginjak-injakku, bisa merasa nyaman, menikmati sumber daya yang ditukar dengan nyawa orang tuaku. Kamu pikir dengan mengatakan memutus ikatan duniawi,
bisa menutupi keserakahan dan kekejamanmu. Wajah jelek yang membuang jembatan setelah menyeberang. Aku tidak percaya, aku Ye Qingcheng tidak mungkin kalah darimu sampah. Mati saja kau, item tersembunyi inti ketajamannya tak tertandingi. Pedangku. Ye Qingcheng, kamu benar-benar mengecewakanku. Kukira kau bisa membuatku sedikit tertarik. Tak disangka, kau lemah sampai tidak layak membuatku mencabut pedang. Bakat luar biasamu yang kau anggap berharga di mataku, bahkan tidak sebaik parang berkarat di pinggangku. Sang suci dari Sekte Qingyun hanyalah lelucon belaka. Anak sombong, berani-beraninya menghancurkan hati suci sekteku. Para tetua sekte dalam sekalian, mari kita bersama membentuk formasi. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Hari ini bahkan jika kita meratakan puncak utama ini, kita pasti akan membunuhnya di sini. Ingin membunuhku, baguslah. Utang Zhao Wuji sudah lunas. Utang Ye Qingcheng juga sudah lunas. Sekarang giliran klan Qingyun tingkat atas untuk membayar atas barang peninggalan orang tuaku yang mereka rampas dan nyawa yang mereka buang-buang. Dasar tua bangka, serang aku bersama-sama saja, biar tanganku tidak kotor. 4 tetua besar dari aula penegak hukum dengarkan perintah. Anak ini sudah dikuasai oleh artefak iblis dan benar-benar telah menjadi kultivator iblis. Segera ikuti tetua ini untuk mengaktifkan formasi pembasmian iblis Qingyun. Hari ini dia tidak boleh hidup setengah langkah pun keluar dari puncak utama. Kami patuh pada perintah tetua agung. Basmi iblis bela kebenaran. Kami rela mati demi itu. Fai, basmi iblis bela kebenaran. Dulu kalian korupsi, batu roh kelas atas dan gulungan teknik kultivasi yang kalian tukar dengan nyawa. Sekarang udah nggak sanggup lagi. Langsung aja nyalahin aku kayak penyihir jahat. Kesombongan Sekte Qingyun bikin aku melongo. Jangan dengerin omongan iblis yang bikin orang sesat. Serang, mantra pembasmi iblis Qingyun dimulai. Mantra pembasmi iblis agung. Ini adalah kartu truf yang digunakan sekte saat menghadapi bencana kepunahan. 5 tetua Jindan bersatu melawan Tuan Chu. Sekalipun itu jahat banget, kali ini pasti tamat riwayatnya. Mati aja, cepet mati. Selama kamu mati, semua yang terjadi hari ini hanyalah ilusi. Aku masih akar es kelas atas yang terhormat. Aku masih santa paling suci di Sekte Qingyun. Target terkunci, mantra pembasmi iblis Qingyun. Serangan atribut petir yang menghancurkan. Tanpa celah sedikit pun, mau pakai formasi buat ngabisin gue. Sistem ubah kamus penangkal jahat dan penghancur iblis di formasi ini jadi aliran balik energi spiritual. Konsumsi penerimaan perintah. Ubah poin 500 poin. Formasi besar ini nyedot energi spiritual inti emas gue gila-gilaan. Berhenti, cepetan berhenti. Kultivasi gue mundur nih. Tetua Agung, cepetan putusin titik pusat formasi. Rasanya seperti tahap Jindan. Mengambil akumulasi seumur hidup dari 5 tetua Jindan untuk membuat gaun pengantin untukku sendiri. Formasi besar Sekte Qingyun ini memang barang bagus. Tidak kultivasiku selama 200 tahun. Iblis kamu, iblis. Sihir jahat apa yang kamu gunakan? Monster kecil. Berani melumpuhkan 5 tetua besar Sekte Qingyun. Jika kamu tidak dihancurkan menjadi abu hari ini, bagaimana wajahku bisa terselamatkan? Tolong gunakan warisan Sekte Kitab Suci Qingxuan Penggetar Langit untuk menekanku. Hahaha, ketua Sekte bahkan mengeluarkan harta Sekte yang benar. Datanglah Cuye, cermin Qingxuan Penggetar Langit ini adalah energi spiritual kelas atas yang ditinggalkan oleh leluhur pertama. Dapat mengunci hukum surgawi di satu tempat. Tidak peduli seberapa jahat kamu, di hadapan kekuatan absolut, kamu hanya akan menjadi abu. Aura kelas atas menyegel hukum alam semesta. Kedengarannya menakutkan banget, tapi di depan entry kamusku di dunia ini, tidak ada hukum alam yang tidak bisa kupotong. Target terkunci pada kultivasi tuan rumah saat ini tahap awal jin dan senjata. Memotong paksa, ada kemungkinan 50% terkena pantulan spasial. Apakah akan dikonsumsi? Baru saja memanen keterkejutan seluruh penonton. Semua poin modifikasi yang diperoleh. Hukum sumber kata tingkat tinggi. Pemusnahan tambah-tambah. Beri aku cermin rusak ini. Bersama dengan fondasi konyol Sekte Qingyun ini. Hancurkan berkeping-keping. Pemusnahan hukum. Hancurkan aku. Tidak. Artefak spiritual kelas atas yang diwariskan oleh leluhur hancur. Hancur oleh kapak pemotong kayu. Monster macam apa ini? Sekarang fondasinya hilang. Formasi telah rusak. Bisakah kita duduk dan membicarakan benda yang ditinggalkan orang tuaku bertahun-tahun yang lalu dengan baik? Tuan Sekte, sekarang tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi. Serahkan kotak hitam yang dibawa kembali oleh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu satu jenazah.
Semua keluarga Cuye, kamu memang tahu tentang keberadaan orang buta itu. Tidak heran kamu menahan diri begitu lama. Tapi kamu pikir kamu pasti menang. Kamu pikir kamu punya pedang iblis yang menghancurkan roh, menyerap kultivasi beberapa orang yang tidak berguna. Dan kamu bisa menutupi langit di Sekte King Yun dengan satu tangan. Bukankah begitu? Fondasi telah hancur. Tetua semuanya cacat. Kamu ketua sekte setengah jalan ke Yuan Ying. Di depanku, sekarang bahkan tidak sebaik anjing terlantar. Kartu apa lagi yang kamu punya? Buka saja semuanya. Biarkan aku melihat apakah itu cukup untuk aku tebas dengan satu pedang. Hahaha bocah sombong. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam lukisan hitam itu. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditelan oleh Sekte King Yun kita. Orang tuamu menemukannya secara tidak sengaja di reruntuhan kuno. Dan itu menarik utusan dari tanah suci Zongsu. Jadi Sekte King Yun kalian demi menjilat tanah suci Sangyu. Rela jadi anjing penjaga yang menggigit murid sendiri. Menyerahkan nyawa orang tuaku begitu saja. Dunia kultivasi memang rimba belantara yang kuat makan yang lemah. Bisa bekerja untuk tanah suci Zongsu adalah kehormatan mereka. Token penerimaan ini adalah bukti yang ditinggalkan utusan tanah suci. Kalau kau berani membunuhku, utusan tanah suci akan langsung merasakan kematianku. Saat itu para ahli tanah suci akan turun. Jangan bicara soal kau Cuye. Bahkan 100 orang sepertimu pun akan jadi abu terbang. Kalau tahu diri segera hancurkan kultivasimu. Berlutut dan bersujud. Aku masih bisa memohon pada utusan untuk membiarkanmu tetap hidup seperti anjing. Tanah suci Zongsu, konon katanya, keberadaan tertinggi yang melampaui semua sekte di Donghuang. Sekte King Yun kami di hadapan tanah suci. Bahkan semut pun tidak terhitung. Selesai Cuye sudah membuat masalah besar, menarik perhatian tanah suci Zongsu. Kita semua akan mati bersamanya. Hahaha tanah suci Zongsu, utusan tanah suci baik-baik saja. Aku sedang pusing mencari kemana harus pergi. Orang yang membunuh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu. Karena mereka begitu tinggi, maka aku akan pergi sendiri ke dasar gila. Kau memang gila sejati? Karena kau keras kepala, maka kita semua akan mati bersama. Sekarang juga aku akan meremas perintah pemanggilan ini. Memanggil utusan langit dan bumi untuk turun. Untuk membunuhmu iblis jahat ini. Target terkunci di tanah suci. Perintah pemanggilan tanda khusus. Kata kunci tersembunyi inti, hancur bersama. Setelah diremas dapat mengirim koordinat ruang dan peringatan sekarat. Memanggil kultivator tingkat tinggi untuk turun. Mati bersama. Sampah sepertimu pantas mendapatkan sistem? Segera ubah hancur bersama menjadi mengakui Tuan secara sukarela. Perintah diterima. Mengonsumsi 500 poin modifikasi. Modifikasi berhasil. Kata kunci baru, mengakui Tuan secara sukarela. Memutus semua tautan sebab akibat yang ada. Terbang otomatis dan mengakui Tuan. Paling kuat di akhir ini. Dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin? Peninggalan suci yang ditinggalkan oleh tempat suci ternyata. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah saya lakukan? Kamu tidak berhak tahu. Lahir kembali di kehidupan selanjutnya. Ingatlah untuk membersihkan matamu sedikit. Tempat suci Zongsu, bersihkan lehermu dan tunggu. Utang keluarga Chu saya, bahkan jika melintasi ribuan gunung dan sungai, saya akan mengambilnya kembali dengan bunga dan pokoknya. Sang Song mati. 5 tetua agung lumpuh. Orang-orang dari Sekte King Yun dengarkan. Aku Cuye membalas dendam dengan jelas. Hanya membunuh musuh, tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Mulai sekarang, harta karun Sekte King Yun adalah milikku. Siapapun yang keberatan, silakan maju dan terima tebasanku. Kakak Chu sungguh perkasa. Kami semua yakin dan patuh. Sama sekali tidak ada keberatan. Ye King Cheng Cuye, Cuye jangan bunuh aku. Kumohon jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah, mengingat kita pernah bertunangan. Mengingat dulu aku tidak mencoba membunuhmu juga. Ampuni aku. Aku bisa jadi sapi atau kuda untukmu. Aku bisa jadi pelayan pedangmu. Jadi sapi atau kuda? Ye King Cheng, apa kau terlalu memandang dirimu sendiri? Dengan hati daomu yang ketakutan. Dengan kultivasimu yang compang camping. Kau pantas jadi pelayan pedangku? Bukankah kau selalu menganggap dirimu putri surga? Memandang manusia biasa seperti semut? Membunuhmu saja akan mengotori pedangku. Aku ingin kau tetap hidup. Aku ingin kau hidup dengan hati dao yang hancur. Di dunia kultivasi ini, di mana kau dulu begitu tinggi kini kau buang seperti sampah. Seperti anjing terlantar yang sesungguhnya. Hidup merana, aku ingin kau menyaksikan sendiri bagaimana jalan surga yang kau puja akan kuinjak-injak. Penderitaan sejati bukanlah kematian, melainkan semua kebanggaan hancur lebur. Terdeteksi. Tuan rumah benar-benar menghancurkan inti dari jalan iblis musuh. Mengubah tatanan dunia kultivasi timur secara drastis. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan sejumlah besar emosi negatif dan karma. Total poin yang diperoleh adalah 5.000 poin modifikasi 5.000. Poin bagus. Tempat suci Zongsu kan? Tunggu aku mengambil akumulasi Sekte King Yun selama ratusan tahun ini. Semua ditambahkan ke entry. Bersenjata sampai ke gigi. Aku akan memberitahu kalian apa yang disebut serangan dimensi yang sebenarnya. Ini adalah fondasi yang dibanggakan oleh Sekte King Yun. Tumpukan besi tua, sistem pindai seluruh gudang ini.
Identifikasi semua yang disebut barang terbaik itu. Pemindaian seluruh area telah dimulai. Target terdeteksi, pedang Ziyun tingkat bawah surga. Entry tersembunyi, sangat mudah rusak. Target terdeteksi, pil Huantian tingkat 6. Efek obat tersembunyi memudar. Menemukan artefak pertahanan terbaik target baju Zira Xuanwu. Sangat mengurangi kecepatan gerakan pemakainya. Memang di bawah dunia nyata sistem. Sekte Qingyun ini memang pemulung barang rongsokan. Tapi karena sekarang aku punya 5.000 poin uang tunai yang besar. Barang rongsokan ini adalah bahan dasar yang bagus. Sistem menghabiskan 500 poin modifikasi untuk mengubah atribut baju Zira Xuanwu ini. Pembangunan ulang berhasil. Armor pantulan mutlak. Saat menerima serangan fisik magis atau ilahi dalam bentuk apapun, abaikan tingkat pertahanan diri, akan memantulkan 100% kerusakan kembali ke penyerang, dan disertai efek robekan jiwa. Dengan pisau yang bisa menembus armor mutlak, ditambah armor pantulan mutlak ini, bahkan monster tua dari Tanah Suci Zongzu sekarang berdiri di depanku. Aku berani berdiri. Biarkan dia menyerang 3 jurus dulu. Makan semua yang ada di gudang harta karun ini. Apapun yang kamu suka, makan sesukamu sampai kenyang. Baru punya tenaga untuk pergi bersamaku meratakan sekte berikutnya. Fluktuasi formasi di sini benar-benar berbeda dari luar. Ada perasaan lipatan ruang yang sangat tersembunyi. Buka untukku, buka untukku, buka untukku. Aroma ini adalah formasi penyegelan warisan keluarga Chu saya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh pemimpin sekte sebelum kematiannya. Orang tua saya membawanya kembali dari reruntuhan kuno. Kotak hitam yang akhirnya membawa bencana kematian ayah ibu. Jangan khawatir. Saya bukan lagi orang yang tidak berguna yang bisa diganggu oleh siapapun. Hari ini saya akan membuka kotak ini dan melihat. Lihatlah anjing-anjing dari Tanah Suci Zongzu. Mengapa Anda mengambil nyawa Anda untuk sesuatu? Saat kamu mendengar transmisi suara ini, nak, ibu dan aku mungkin sudah mengalami kecelakaan. Ingat, jangan berpikir untuk membalas dendam kami. Kami secara tidak sengaja terlibat dalam perebutan takhta di Sekte 9 Naga Langit di Tanah Suci Zongzu. Batu giok naga 9 misteri ini terkait dengan rahasia besar kenaikan ke alam atas. Orang biasa tidak bersalah. Memiliki harta karun adalah kejahatan. Ibu dan aku akan menyembunyikannya di Sekte Qingyun. Kamu harus menyembunyikan identitasmu dan menjadi orang biasa. Hidup dengan aman dan damai. Ingat-ingat ya. Sembunyikan identitasmu dan jadilah orang biasa. Ayah dan ibu hidup dengan terang dan jujur sepanjang hidup kami. Mengapa kami harus dipaksa mati oleh sekelompok binatang yang melakukan apa saja demi keuntungan? Aku Chu Ye bersumpah kepada langit hari ini. Sekte 9 Naga Langit apa? Rahasia kenaikan besar apa? Apa rahasia kenaikan ilahi yang luar biasa? Siapapun yang terlibat dalam masalah ini, akan kucabik-cabik kulitnya, kubuang ke neraka terdalam, agar tak pernah bangkit lagi. Di mana ketua Sekte Qingyun? Mengapa segel di giok misterius terpicu lebih awal? Orang tua tak berguna itu sudah ke neraka duluan. Kau dari Tanah Suci Zongzu kan? Ternyata cuma pelayan rendahan yang gak tahu diri. Sekte Qingyun makin lama makin gak berguna aja. Bahkan benda sakti kayak Giok Xuan bisa jatuh ke tangan orang lain. Aku adalah utusan khusus dari Pavilion Naga 9 Langit bagian luar. Dengan kedua tangan serahkan Giok Xuan. Aku akan mempertimbangkan untuk memberimu seluruh keluargamu. Kalau tidak, aku tidak keberatan. Menghapus semua makhluk hidup dalam radius 10.000 mil dari sini. Berikan seluruh keluargaku. Hahaha, menghapus 10.000 mil. Anjing tua, apa kau terlalu lama berkuasa di Zongzu sampai otakmu rusak? Kau pikir kau bicara dengan siapa sekarang? Semut tak tahu diri. Menantang martabat Tanah Suci mati saja. Sistem pindai garis sebab akibat proyeksi ruang ini. Target terkunci utusan Pavilion Naga 9 Langit. Inti proyeksi ruang kata kunci tersembunyi, ruang. Putuskan koneksi utama. Proyeksi di Zongzu yang jauhnya jutaan mil mengalami kerusakan. Gak bakal ngasih luka berarti ke badan utama kok. Cuma kehilangan secuil. Secuil kesadaran ilahi yang bikin luka berarti. Mau kabur setelah selesai main? Mimpi aja sana. Langsung dibalas ke jiwa badan utama dengan kekuatan 10 kali lipat. Dan gak bisa diputus paksa koneksinya. Sekarang ayo kita main game yuk. Wajahku jiwaku. Ada apa ini? Siapa yang menyerang tubuh utamaku? Itu adalah serangan balik dari proyeksi spasial. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Oh, sepertinya umpan balik jiwa 10x rasanya lumayan juga. Anjing tua, bukankah kau tadi mau menghukum seluruh keluargaku? Lanjutkan saja. Trik sihir apa yang kau gunakan? Cepat hentikan, putuskan formasi. Aku perintahkan kau, putuskan formasi. Kau pikir kau pantas memerintahkanku? Kembali dan katakan pada pemimpin Pavilion Naga 9 Langit. Dan semua orang yang terlibat dalam pembunuhan orang tuaku. Bersihkan leher kalian. Siapkan kartu truf terkuat kalian. Aku Chu Ye akan segera menginjak injak Zongzu. Dan mencabut akar suci yang kalian banggakan. Karma Sekte Qingyun sudah selesai.
Selanjutnya mari kita lihat dunia kultivasi yang luas ini. Apakah hewan peliharaan kecil sudah kenyang? Setelah kenyang kita harus berangkat. Tujuan, ujung timur menyeberangi laut ke kota Tongtian, selanjutnya ke Zhongzhou. Setengah bulan kemudian di ujung wilayah timur kota Laut Timur. Ini adalah tempat untuk pergi ke Tanah Suci Zhongzhou. Hub penting yang harus dilalui untuk menyeberangi laut dan mencapai kota Tongtian. Juga merupakan pusat perdagangan tersibuk di seluruh wilayah timur. Tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai kalangan. Aula utama Paviliun Tiambao ramai dengan suara orang. Saya dengar Paviliun Tiambao Anda mengaku sebagai serikat dagang nomor 1 di wilayah timur. Selama Anda bisa membayar harganya. Bahkan saluran eksklusif kelas Tian dari formasi penyeberangan Laut Tongtian bisa dibeli. Saluran kelas Tian itu khusus untuk Tanah Suci Zhongzhou. Formasi teleportasi yang digunakan oleh tamu VIP dan ahli tahap Yuan Ying. Sekali aktivasi membutuhkan 10.000 batu roh kelas atas. Dari mana asalnya? Pengemis datang ke Paviliun Tiambao untuk mencari kesenangan penjaga. Usir dia, jangan mengotori lantai giok putih di sini. Benda buta, Paviliun Tiambao juga bukan tempat yang bisa dimasuki oleh pelayan rendahan sepertimu. Gulirkan 10.000 batu roh kelas atas. Kedengarannya memang mengintimidasi, tapi karena kami membuka bisnis, mana ada alasan mengusir pelanggan. Manajer Wang, jika kedua matamu tidak berguna, aku tidak keberatan membantumu mengeluarkannya. Kutebak siapa? Ternyata seorang manusia biasa tanpa sedikit pun fluktuasi energi spiritual. Beraninya kau datang ke Tiambao Paviliun dengan seekor anjing kampung dan sok jadi bos. Jika kau bisa mengeluarkan 10.000 batu roh kelas atas, hari ini aku akan menelan bulat-bulat sempol. Hahaha, bocah ini pasti sudah gila. Membawa pil bekas ke Paviliun Tiambao untuk cari gara-gara. Benar-benar mencari mati. Mungkin cuma pelayan dari sekte terpencil. Belum pernah lihat dunia, mengira Paviliun Tiambao menerima barang rongsokan. Sistem mengunci 5 pil bekas ini, mengubah kata kunci inti mereka racun mematikan, menjadi resonansi jalan besar secara massal. Saat aroma aneh tercium, semua biksu di aula yang terjebak di bottleneck alam kultivasi. Energi spiritual di dalam tubuh mereka, tiba-tiba berputar liar tak terkendali, seolah-olah akan menerobos detik berikutnya. Aroma obat dan awan pil ini, ternyata membentuk awan pil yang nyata. Ini adalah pil penciptaan 9 putaran yang telah hilang selama ribuan tahun. Dan ini kualitas sempurna. Bagaimana mungkin? Kamu jelas tidak menggunakan energi spiritual apapun. Nggak nyalain tungku buat bikin ramuan juga. Gimana caranya kamu ngubah ramuan gagal jadi ramuan dewa? Pil penciptaan 9 putaran. Legenda bilang bisa bikin orang di tahap pembangunan fondasi langsung tembus tanpa hambatan. Terus masuk ke tahap inti emas barang sakti yang melawan takdir. Sembarangan satu aja yang muncul di dunia bisa bikin seluruh gurun timur berdarah-darah. Dia malah ngeluarin 5 biji seenaknya. 5 biji ini mau bikin dunia jungkir balik nih. Kok nggak ketawa lagi, Pak Wang? Tadi kamu bilang mau nelen bulat-bulat sempol emas murni itu. Sekarang manajer Wang buta sebelah. Cepat turun sana terima hukumanmu. Tuan muda ini aku. Bawahan Suruk Sui kepala Paviliun Tiambao cabang gurun timur. Tidak tahu aturan, membuat tuan muda tertawa. 5 butir pil penciptaan 9 putaran ini. Tuan muda benar-benar mau menjualnya. Paviliun Tiambao bersedia membeli semuanya dengan harga selangit 150.000 batu roh kelas atas per butir. Dan segera mengatur untuk Anda jalur kelas atas kelas surga dari susunan lintas laut yang menembus langit. Setengah jam kemudian, pantai Laut Timur, pusat mata susunan lintas laut yang menembus langit. Angin menderu, ombak mengamuk, sisa-sisa kultivator iblis dari sekte King Yun yang menghancurkan proyeksi utusan. Cuye, kau memang datang. Cuye, kamu akhirnya datang juga. Hidung anjing kalian dari 9 langit naga paviliun memang tajam sekali. Bagaimana tamparan yang kuberikan dari jauh ke tubuh utama utusan khusus itu? Belum cukup menyakitimu, sekarang malah buru-buru datang untuk mati. Anak haram yang sombong, dengan mengandalkan formasi aneh yang entah kau pungut dari mana. Menyergap utusan khusus, benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan di dunia ini. Hari ini aku akan tunjukkan padamu kekuatan sejati dari seorang ahli tahap Yuan Ying. Di hadapan penindasan alam yang mutlak, trikmu yang tak pantas dilihat tak ada artinya sama sekali. Mati kau, penindasan alam yang mutlak. Bagus sekali, bagus sekali. Aku sedang pusing tidak tahu apakah baju zirah pantul mutlak yang baru saja kubuat bagus atau tidak. Sang pemimpin benar-benar menggunakan pembantaian naga laut darah. Gerakan ini bahkan para ahli Nas Chen Sol di tingkat yang sama tidak berani menghadapinya secara langsung. Mungkin bahkan belum pernah merasakan tekanan Nas Chen Sol. Sekarang pasti sudah kaku ketakutan. Bahkan tidak tahu cara menghindar, tunggu saja kematianmu. Biar kulihat seberapa kuat para ahli Nas Chen Sol dari Tanah Suci Zhongzhou bisa mengerahkan tenaga. Hahaha, bodoh. Berani-beraninya mencoba menahan mantra tingkat surgawi milikku dengan tubuh fisikmu. Sekarang mungkin napasnya saja sudah tidak terdeteksi. Ini adalah tantangan. Kepada siapa dari 9 surga naga kita ini? Pemimpin, ada apa denganmu? Wah, pembantaian naga laut darahku. Kenapa malah menyerangku sendiri? Ding, efek baju zirah balik mutlak berhasil terpicu. Pembantaian naga laut darah yang ditimpakan target telah dipantulkan 100%. Dan secara otomatis ditambahkan efek robekan jiwa. Ini yang kamu sebut alam absolut?
Kekuatan menekanmu terlalu lemah. Anjing tua kamu bahkan tidak cukup untuk menggelitikku. Jiwa dewaku, bayi Yuanku sedang terkoyak. Baju zirah sihir apa sih yang kamu pakai? Dasar monster. Bahkan tidak menyerang sama sekali. Menahan bos sendirian. Serangan penuh. Tidak terluka sedikit pun. Bahkan membuat bos jadi tidak berdaya. Cepat kabur ke Zongzu dan laporkan. Pembunuhan disertai beberapa jeritan putus asa yang singkat. Belasan penjaga darah elit dari tahap yayasan dan inti emas. Bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Semuanya dikalahkan oleh binatang darah kuno. Tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Berikan token pembuka formasi lintas laut yang menembus langit. Atau aku akan mengeluarkan Yuan Lingmu dan mencarinya sendiri. Ini ambil kartu ini. Aku memberikannya padamu, tolong bunuh aku. Beri aku kematian yang cepat. Penyiksaan merobek jiwa terlalu menyakitkan. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menyerang sekuat tenaga. Sayang sekali kamu tidak berguna. Nikmati perlahan robekan jiwamu. Ini hanyalah bunga dari harga yang dibayar oleh Istana Naga Sembilan Langit. Tanah Suci Zongzu, Istana Naga Sembilan Langit. Aku Cuye telah tiba. Jantung dunia kultivasi Zongzu. Di sini energi spiritual melimpah seperti hujan. Banyak sekte berdiri. Orang kuat bagaikan awan. Istana Naga Sembilan Langit adalah salah satu dari 8 tanah suci teratas di Zongzu. Menyatukan miliaran makhluk hidup. Inilah Zongzu. Lingkungannya lumayan bagus. Sayang sekali orang yang tinggal di sini terlalu jorok. Hei dasar kampungan dari dunia bawah yang penampilannya kayak pengemis. Gimana sih lo bisa nyasar ke stasiun teleportasi kelas atas gini? Dunia bawah ya, tetap aja dunia bawah. Bahkan hewan peliharaan lo aja mukanya kayak anjing kurap. Anak muda nggak ngerti aturan ya? Semua yang datang dari dunia bawah ke pavilion Naga Sembilan Langit kami. Mau itu ketua sekte atau jenius manapun, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyerahkan semua harta karun dan kantong penyimpanan. Dan menjalani pemeriksaan jiwa dari Tanah Suci. Pemeriksaan jiwa, artinya, kalian nggak cuma merampok, tapi juga mengintip ingatan orang lain. Tanah Suci Zongzu, ternyata cuma sarang bandit yang lebih besar. Berani-beraninya menghina Tanah Suci. Kau rakyat jelata dari dunia bawah. Berani berteriak di depan kami? Sepertinya tulangmu perlu dilonggarkan sedikit. Kamu nggak tahu diri banget ya? Berlutut kalau mau ngomong. Kata-kata ini pernah diucapkan tetua sekte King Yun di Donghuang kepadaku. Kata-kata ini pernah diucapkan pemimpin pasukan darah roh di kota Tongtian Laut Cina Timur kepadaku. Tapi maka mereka sekarang, rumputnya pasti sudah tumbuh tinggi. Siapa-siapa kamu sebenarnya? Kamu mau ngapain? Ini wilayah Istana Naga Sembilan Langit. Aku datang untuk menghancurkan sekte ini. Orang gila yang gak tahu diri, hanya dengan satu orang sepertimu, mau mengguncang Istana Naga Sembilan Langit dengan pedang bututmu? Buka formasi pedang pembunuh 9 istana. Hancurkan dia di dasar sampah rendahan. Bertobatlah di neraka atas kebodohanmu hari ini. Hancurkan formasi pedang suci kalian itu. Penuh celah seperti saringan. Target terkunci di luar gerbang Naga Sembilan Langit. Formasi pedang pembunuh 9 istana inti rumput yang Ji. Terus-menerus. Tunggu sampai target benar-benar mati. Sistem ubah formasi pedang ini yang terus-menerus. Menjadi mundur dan membalas. Konsumsi penerimaan perintah. Poin modifikasi 800 poin. Modifikasi berhasil. Entry baru, mundur dan membalas. Semua kekuatan pembunuhan yang terkumpul akan mengabaikan. Pertahanan 100% membalas ke jantung pembentuk formasi. Ada apa ini? Dewa pedang kehilangan kendali energi pedang mengalir mundur. Gunakan pedang kalian sendiri untuk mengalahkan kalian sendiri. Tidak akan mengotori tanganku. Tapi lalat di sini benar-benar terlalu banyak. Karena semuanya harus diselesaikan, maka harus dibuat keributan besar. Kura-kura pengecut dari 9 langit naga. Keturunan keluarga Cucuye datang untuk mengantar kalian ke alam baka. Terdeteksi tuan rumah menghancurkan gerbang Gunung Suci. Sangat menantang martabat sekte teratas. Mengubah garis sebab akibat Zongzu secara drastis. Selamat tuan rumah mendapatkan 8.000 poin modifikasi. Berani sekali. Makhluk gaib mana yang berani menghancurkan gerbang Gunung Kuil Naga Sembilan Langitku yang berusia puluhan ribu tahun, membunuh murid Tanah Suciku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di langit maupun di bumi. Hahaha. Bagaimana bisa hanya dengan menghancurkan satu gerbang? Hanya mengeluarkan kalian para anjing tua ini. Di mana ketua sekte kalian yang agung itu? Sekelompok penakut yang memerintahkan pembunuhan orang tuaku. Suruh mereka keluar menemuiku. Keturunan keluarga Chu. Keluarga Chu yang membawa kembali perintah Giok Naga 9 di masa lalu oleh Kaisar Timur. Ternyata kamu adalah orang gila dari dunia bawah yang menghancurkan proyeksi utusan khusus. Kukira kau akan bersembunyi di dunia bawah sambil gemetar. Tak disangka kau berani datang ke Zongzu untuk mencari mati.
Jalan surga tidak kamu ambil. Pintu neraka terbuka lebar malah kamu dobrak. Karena kamu adalah sisa keluarga Chu, maka 9 naga giok pusaka pasti ada padamu. Serahkan giok pusaka. Tetua ini bisa memutuskan, mencabut jiwamu, menindasmu di api neraka selama 1000 tahun. Memberimu kesempatan bereinkarnasi. Mau yang ini? Boleh saja. Nyawa orang tuaku, ditambah penghinaan keluarga Chu selama belasan tahun ini. Berapa banyak kepala yang mau kalian dari 9 naga langit tukar? Pecahkan lonceng jiwa 9 langit untukku. 3 jiwa dan 7 ragamu. Adalah lonceng jiwa 9 langit harta karun tingkat surgawi milik Tetua Agung. Harta ini khusus menyerang jiwa. Dalam jangkauan suara tidak ada yang tersisa. Anak itu pasti mati. Sistem memindai jam tua ini. Sistem menghabiskan poin modifikasi untukku. Ubah getaran jiwa menjadi amplifikasi presisi. Membalikkan musuh dan sekutu. Konsumsi penerimaan perintah untuk modifikasi. 2000 poin. Hancurkan aku. Suara lonceng ini lumayan merdu ya. Jiwa ragaku. Bayi tahetku mau pecah. Kenapa dambal penenang jiwa ini menyerangku? Tidak membedakan musuh dan kawan. Harta karunnya telah diubah. Monster dia monster. Tolong kepalaku. Jiwa suci terbakar api neraka. Tadi sudah kubilang, kalian anjing tua. Tidak cukup untuk kulihat. Bukan manusia kau utusan surga ya. Bencana-bencana. Kalian dari Paviliun Naga 9 Langit sudah keterlaluan. Demi rahasia besar keabadian itu, membantai seluruh keluargaku. Hari ini aku adalah bencana kalian. Kembali dan katakan pada ketua pavilionmu, jika dia tidak keluar sendiri untuk mati. Hari ini aku akan membasmi abis istana naga. Mau ngumpet kayak kura-kura sampai kapan? Apa aku harus rata-ratain gunung ini? Baru kamu mau keluar? Tekanan yang begitu kuat, seketika merobek lapisan tebal di langit. Menjadi pusaran besar, energi spiritual langit dan bumi seluas 1000 mil. Seolah-olah menerima panggilan mutlak, berkumpul gila-gilaan ke pusat pusaran. Itu kepala paviliun keluar dari pengasingan. Transformasi dewa, kepala paviliun akhirnya menerobos ke tahap legendaris transformasi dewa. Kita selamat, iblis ini pasti mati. Sudah 10.000 tahun sejak aku memegang 9 langit naga paviliun. Belum pernah ada yang berani di depan gerbang suci. Begitu lancar, sisa-sisa keluarga Chu. Kamu lumayan juga. Tahap awal transformasi dewa. Inilah kartu truf terbesar dari 9 langit naga Anda. Yang bertindak sewenang-wenang. Kukira monster berkepala 3 berlengan 6. Ternyata hanya manusia biasa yang sedikit lebih kuat. Ketidaktahuan adalah kesialan terbesarmu. Kau pikir dengan beberapa formasi sesat dan teknik pemalsuan, kau bisa melintasi jurang yang tak terlampaui. Antara inti emas dan transformasi dewa. Di hadapan hukum alam semesta yang mutlak. Trik kecilmu itu hanyalah permainan anak-anak. Berhenti bicara omong kosong. Aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Apakah kau yang memerintahkan pembunuhan orang tuaku? Dan merebut perintah giok naga 9 tahun itu? Memangnya kenapa kalau iya? Dunia kultivasi memang hukum rimba. Langit keras kepala. Karena kamu sudah menyerahkan giok misterius itu sendiri, aku akan menerimanya. Hari ini aku akan membuatmu benar-benar menjadi dewa transformasi dengan giok spiritual. Target terkunci di domain eksklusif artefak transformasi. Inti giok naga 9 langit kata kunci tersembunyi. Dalam jangkauan domain, pelaksana adalah jalan surgawi. Paksa melucuti semua kekuatan spiritual target yang lebih rendah dari artefak transformasi. Dan kemampuan bergerak, membentuk penindasan dimensi absolut. Kenapa diam saja? Sisa-sisa keluarga Chu, di dalam wilayah naga kaisarku. Bahkan satu jari pun tidak bisa bergerak. Bahkan sedikit pun energi spiritual tidak bisa digerakkan. Sekarang kamu adalah ikan di talenan. Serahkan giok misterius itu, aku akan memberimu kematian yang cepat. Melucuti kemampuan bergerak, sistem penguasa mutlak. Dia mau jadi dewa, kalau begitu akan kuberi dia rasa langit runtuh. Habiskan semua poin modifikasi yang bisa dipakai untukku. Ubah entry penguasa mutlak menjadi sumber segala hukum. Energi spiritual membalikkan entry baru. Energi spiritual membalikkan inti emas. Inti emas pertengahan inti emas akhir inti emas sempurna menuju tahap jiwa baru. Hancurkan inti emas dan bentuk jiwa baru untukku. Bagaimana mungkin? Tongkat domainku tidak berfungsi. Kau menyerap energi spiritual asalku. Cepat hentikan. Segel naga 9 langit ini adalah benda pusaka tingkat peri yang dibuat oleh leluhur-leluhurku di Paviliun Naga.
dengan darah naga asli yang disucikan selama 10.000 tahun. Hari ini aku akan menggunakan jiwa naga asli ini untuk menghancurkan rumah makhluk iblis sampai rata dengan tanah. Pembantaian naga menelan langit. Hewan peliharaan kecil, lihat belut besar bercahaya itu? Tadi kamu belum kenyang kan? Makan malam ini aku berikan untukmu. 10.000 binatang tunduk di hadapanku. Bahkan naga pun harus berlutut padaku. Sistem segera ubah entry kamus. Ubah 10.000 binatang tunduk menjadi obat penambah darah super. Perintah diterima. Dana darurat terpakai. Poin modifikasi. Naga leluhur. Serang. Telan dia. Pergi waktunya makan. Naga ini mungkin akan dimakan oleh seekor anjing. Ini tidak sesuai dengan aturan surga. Hukum surga. Orang tua ini di dunia ini. Aku Cuye adalah satu-satunya hukum. Kamu sebenarnya apa sih? Kamu adalah dewa iblis yang merangkak keluar dari jurang. Dewa iblis, tapi semua ini kamu yang memaksanya. Saat kamu memerintahkan untuk membunuh orang tuaku dulu. Pernahkah kamu memikirkan akan ada hari ini? Pergilah memberi mereka penjelasan. Sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu? Kalau sudah selesai, jalanlah. Tunggu Cuye, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu. Yang memerintahkan 9 langit naga paf, larangan dewa tertinggi di alam atas ada padaku. Bahkan jika itu adalah kunci dari Raja Langit, aku bisa menghancurkannya. Sistem ubah larangan jiwa terkutuk ini untukku. Menjadi ingatan, proyeksi penuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiwa ilahiku, bagaimana ini mungkin? Bagaimana larangan dewa tertinggi bisa gagal? Keluarga Chu di wilayah timur secara tak terduga membuka kunci untuk membuka saluran naik dari alam bawah. 9 naga giok misterius. Aku di alam atas. Tidak nyaman untuk campur tangan. Pavilion naga 9 langit. Pergi ambil barangnya kembali. Ingat, jangan tinggalkan saksi hidup. Rahasia besar kenaikan tidak boleh diketahui oleh orang-orang dari alam peri lainnya. Istana peri alam atas. Ternyata semua ini berawal dari hanya karena ucapan seseorang di alam atas. Keluarga Cuku yang beranggotakan puluhan orang menjadi korban yang tidak bersalah. Sekarang kau lihat, Jiu Xiaolongge hancur. Sang dewa pasti akan menyadarinya. Kau juga akan mati. Aku jamin dewa agungmu itu akan segera menyusulmu. Pemimpin Jiu Xiaoge sudah tewas. Semua tetua tingkat tinggi musnah. Mulai hari ini, tidak ada lagi Jiu Xiaolongge di Zhongzhou. Semua murid Longge akan dihapus kultivasinya dan pergi dari sini. Aku akan membiarkan kalian hidup. Jika ada yang berani menyembunyikan warisan sekte, atau bahkan mencoba melawan, pasti tidak akan tepat saat Cuye hendak pergi ke gudang harta karun 9 langit naga. Untuk mengumpulkan rampasan perang, di tanah terlarang di belakang gunung tempat terdalam tanah suci. Tiba-tiba meletus 3 gelombang energi yang sangat tersembunyi. Namun sangat mengerikan. Oh, di dalam cangkang kura-kura 9 langit naga ini, ternyata masih tersembunyi beberapa orang tua yang hampir mati. Mereka adalah fondasi sebenarnya dari 9 langit naga. Para tetua agung yang telah hidup ribuan tahun. Kultivasi mereka semua telah mencapai kesempurnaan tahap transformasi dewa. Anak ingusan, beraninya kau menghancurkan sekteku? Kepala sekte yang lemah itu kalah dalam pertarungan. Mati ya mati. Tapi kau iblis ini jangan harap bisa hidup-hidup meninggalkan Zhongzhou. Karena tanah suci telah hancur. Maka urat spiritual seluas 10.000 mil ini, bersama dengan kau iblis ini, akan ikut menemani naga ke neraka. Panggil formasi pemusnah total untuk meledak. Urat roh untuk penguburan. Dengan kalian bertiga yang setengah kaki di peti mati sampah, berani menarikku mati bersamamu. Kalian mau meledakkan urat roh? Sudah tanya pedangku? Sistem menghabiskan 10.000 poin modifikasi untukku. Mengubah ledakan urat roh menjadi manik-manik urat roh. Perintah penerimaan paksa. Potong 10.000 poin modifikasi. Diubah menjadi entry. Manik-manik urat roh memotong 10.000 poin modifikasi. Entry baru berhasil dihentikan. Mengapa urat roh berhenti mengamuk? 3 orang tua bangka ini bukannya meledakkanku sampai mati, malah memberiku keberuntungan besar. Kau telah mengubah hukum langit dan bumi. Alam atas tidak akan melepaskanmu. Alam atas tidak bisa melepaskanku. Aku tidak tahu, tapi aku tahu aku Cuye pasti tidak akan melepaskan mereka. Inilah rahasia terakhir yang menyebabkan tragedi pemusnahan sekte bertahun-tahun lalu. Sebuah jalur menuju istana abadi di alam atas. Sampah-sampah dari istana abadi alam atas bersembunyi di langit menonton pertunjukan begitu lama. Merasa nyaman sekali ya. Hari ini aku Cuye akan datang membunuh kalian melalui kabel internet ini. Bersihkan lehermu dan tunggu kematian. Platform pengangkatan di luar 9 lapis langit alam atas. Ini adalah tempat di mana kultivator alam bawah melepaskan tubuh fana dan memadatkan tulang abadi. Selalu diselimuti kabut abadi. Terdengar musik abadi. Inilah yang disebut alam atas. Selain energi spiritual yang lebih kental dari alam bawah, sepertinya tidak ada yang istimewa. Cuye Kai, sang dewa langit memerintahkan, selama kau menyerahkan papan giok naga 9 secara sukarela dan membersihkan debu duniawi di kolam transformasi abadi di sini, dan mencapmu sebagai budak, kau akan diampuni dari kematian dan diberi posisi sebagai pelayan penyapu paling rendahan di istana abadi. Rakyat jelata yang tidak tahu diri, berkuasa di dunia bawah selama beberapa hari, benar-benar mengira bisa menentang langit. Ini adalah tanah hukum yang dikuasai oleh dewa abadi dari alam atas. Karena kamu tidak mau minum anggur yang ditawarkan, kamu memilih minum arak keras. Jenderal ini akan menghancurkan kultivasimu terlebih dahulu, lalu melemparkanmu ke kolam transformasi.
terperangkap oleh rantai abadi. Bahkan jika kamu adalah jenius tiada taraf dari dunia bawah, dalam 3 napas semua kultivasimu akan terkuras habis. Semut dari dunia bawah itu bodoh, bahkan tidak menghindar, merebut akar panah, ingin menguras saya. Baiklah, mari kita lihat seberapa besar perut kolam abadi ini. Sistem, ubah entry merebut akar fana menjadi sumber abadi. Kuil Tao menentang hukum dasar alam atas. Perubahan berhasil. Wow, ini tidak mungkin. Kolam pengubah abadi mengering. Semut kecil macam apa kau ini? Apa yang sudah kau lakukan? Kau benar-benar melahap sumber asli jalan keabadian? Cepat berhenti, ini caramu menyambut tamu di alam atas kalian? Air kolam pengubah abadi ini rasanya lumayanlah. Sekarang giliran aku membalas. Bentuk formasi, dengan segala cara, bunuh orang ini, Yang Mulia Chang Yuan. Jika dia marah, kita semua akan mati. Membunuh terlalu lambat, terlalu lemah juga. Ini hukum apa ini? Tubuh abadiku, jiwa dewa abadiku, ternyata dihancurkan oleh kapak kayu berkarat. Sekarang katakan padaku, siapa yang disebut Yang Mulia Chang Yuan itu? Di mana sarangnya? Kamu pikir kamu menang? 33 lapis langit di luar angkasa. Istana ungu tertinggi awal. Aku sudah mencatatnya. Kamu bisa tenang saja. Aku tidak akan kabur. Aku akan datang sendiri ke depan pintumu. Biar dia tahu, dia telah memprovokasi orang yang salah. Bahkan jika dia adalah dewa tertinggi, dia harus meninggalkan nyawanya. Dewa tertinggi Chang Yuan, karena kamu sudah melacak keberadaanku, aku tidak perlu repot-repot mencari jalan. Anjing tua Chang Yuan, keluarga Chu Dong Wang Chuyi, hari ini datang untuk mengambil nyawa anjingmu. Bersihkan lehermu, keluarkan semua kekuatan terkuat dari alam atas kalian. Jangan sampai aku membunuh terlalu membosankan. Ayo ikut aku ratakan dunia peri palsu ini. Di luar langit ke-33, di dalam aula utama istana Zi Xiao Taichu, energi peri mengembun menjadi awan keberuntungan yang nyata. Ribuan energi tajam berkumpul. Musik peri bergema di kehampaan seperti gelombang nyata. Ini adalah puncak kekuasaan tertinggi di seluruh alam atas. Dan juga tempat asal hukum absolut. Dewi peri turun ke dunia bawah. Penghalang ruang sangat kokoh. Bahkan jika seseorang menyelinap naik menggunakan Gyeoksuan, mereka hanyalah manusia fana yang dikeringkan oleh kolam pemurnian peri. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh jenderal peri penerima di puncak tahap Mahayanaku? Sisa-sisa keluarga Chu, kupikir pembersihan tahun itu sudah menghapusnya sepenuhnya. Tak disangka tidak hanya bertahan hidup, malah berani menyerbu alam abadi. Pergilah kalian berempat jenderal ilahi serang bersama. Bawa kembali kepala semut itu, dan juga lempeng perintah giok misterius 9 naga itu. Ingat, aku ingin dia mati dengan mengenaskan, agar seluruh alam semesta tahu akibatnya menentang wajah abadi. Prajurit rendahan patuh pada perintah, pasti akan membawa kepala si pemberontak sebagai persembahan. Anjing tua di alam atas ini bereaksi cepat juga. Kukira mereka akan meringkuk di sarang ketakutan. Beraninya kau pemberontak Chuyi, melihat 100.000 pasukan surgawi dan 4 raja surgawi, tidak segera turun dari tungganganmu, dan menyerah tanpa syarat. Sekarang berlutut dan akui kesalahanmu. Mekdu tentu honguyen tui kota setuong sot. Tehlai chongoi mot cutan hon de dutai, mui fan mui ben vitai tentuong, chung radang dicah, tiek ladam tien enhan kak nguoi, ngoi chai mom biet kegao, ratikon biet lem ginakong, tersin fat hagioi kong biet sengchat, chat den noiroi kon dam ceng mom a. Hagio ingoi kotak lem fua lem chua, nung tung gio ingai, tuo patak tien tau tuyet di, ngoi konceng bengmot kon giun. Formasi 100.000 orang, hanya dewa emas yang bisa lolos. Sistem yang bagus, ubah entry kata kunci jaringan surga yang rusak ini. Jadikan daya penuh, perintah sistem anti rudal mandiri, menerima cakupan hukum perintis skala besar mulai, menghabiskan 30.000 poin modifikasi, pertunjukan kembang api terbesar dimulai. Ada apa ini? Kenapa perang besar jadi tidak terkendali? Bendera bintang kehancuran Raja Langit. Kenapa malah mengunci diri kita sendiri? Ini tidak mungkin. Bagaimana hukum surga bisa diubah? Tolong cahaya peri pelindungku tidak bisa menahan api petir ini. Ayo. Mundur, apa ku bilang kalian boleh pergi? Karena sudah datang jauh-jauh untuk menjemputku. Kalau begitu tinggalkan nyawa kalian semua untuk dijadikan pupuk di sungai surga ini. Hukum pemusnahan, hancurkan aku. Anjing tua Chang Yuan, anjing penjaga kesayanganmu sudah kubantai semua. Sekarang giliranmu. Malam Chu, kau benar-benar mengejutkan aku yang mulia. Kau hanyalah semut rendahan yang beruntung. Tak disangka, kau bisa menggunakan benda jahat yang menyembunyikan takdir untuk memusnahkan 100.000 pasukan elitku. Benda jahat kalian para dewa yang angkuh. Ketika menghadapi kekuatan yang tak bisa kalian pahami, kalian selalu menyebutnya benda jahat. Chang Yuan,
Berapa lama lagi kau bisa mempertahankan kedokmu yang sok suci itu? Kau pasti gemetar ketakutan sekarang kan? Takut, sungguh konyol. Aku telah menjalani kesengsaraan selama 100.000 tahun. Akhirnya mencapai posisi dewa tertinggi. Hidup abadi bersama Dao Surgawi alam atas ini. Kau pikir dengan membunuh beberapa prajurit dan jenderal surga yang tak berguna, kau bisa menantang hukum Dao Surgawi? Hukum Dao Surgawi. Dulu kau demi merebut perintah Giok Naga 9. Sebuah dekret turun dari langit, memusnahkan seluruh keluarga Cuku. Saat itu di mana hukum surgawi Anda berada? Apa yang Anda sebut hukum surgawi? Tidak lebih dari sekadar penyamaran bagi kalian para perampok untuk menutupi keserakahan kalian. Orang biasa tidak bersalah. Memiliki harta karun adalah kejahatan. Perintah Giok Naga 9 misterius itu adalah poros penyegelan nasib alam bawah pada zaman kuno. Selama aku mendapatkannya, aku bisa menyempurnakan seluruh alam bawah menjadi alam semesta internalku, sehingga menerobos alam dewa abadi, memasuki alam penciptaan yang legendaris, mengorbankan beberapa manusia alam bawah untuk mendapatkan kesempurnaan jalan agungku. Itu adalah kehormatan tertinggi keluarga Chu Anda. Kehormatan yang luar biasa sekali. Chang Yuan, karena kamu sangat suka menyempurnakan orang lain, jadi hari ini, aku akan menghancurkan tulang peri dan jiwa dewamu yang kamu banggakan. Dengan hukum alam semesta, sombongnya minta ampun, karena kamu buru-buru cari mati. Aku akan tunjukkan padamu, apa itu keabadian sejati dari surga. Teknik surga ungu, semua hukum kembali ke ketenangan. Sistem mendeteksi jurus pamungkas orang tua ini. Target terkunci pada teknik surga ungu. Semua hukum kembali ke satu. Jurus pamungkas tingkat Tianzun. Seni abadi mengabaikan pertahanan. Bentuk dan jiwa hancur total. Bagus sekali sistem. Aku masih punya 100.000 poin modifikasi di akunku. Potong 50.000 poin untukku. Hapus hukumnya. Ubah baris ini menjadi balasan karma. Perintah penghancuran diri sumber. Terima hukum surga tertinggi alam abadi untuk melawan. Potong 50.000 poin modifikasi. Ah, bagaimana mungkin? Hukum langit sedang mundur terbalik. 10.000 hukumku kembali sini. Mengapa kau mengunci garis sebab akibatku wahai yang mulia? Berhenti, cepat berhenti. Inikah keabadian surgawimu? Inikah hukummu yang maha tinggi? Chang Yuan dilawan balik oleh kekuatan yang paling ia banggakan. Bagaimana rasanya? Monster macam apa sih kamu ini? Kamu bisa mengubah sumber hukum surgawi. Kamu jelas bukan manusia dari alam bawah. Aku telah melalui 100.000 bencana. Aku tidak boleh kalah di tanganmu benih durjana. Aku masih punya kartu AS. Piringan giok hukum surgawi. Keluar sekarang juga. Target terkunci pada piringan giok hukum surgawi yang cacat. Yang terkuat di alam atas. Harta karun bawaan lahir. Jiwa tidak akan padam selama alam peri tidak hancur. Tubuh ini abadi dan tidak akan mati. Hahaha, cuy, apa kamu lihat ini? Inilah kepercayaan diri sejatiku. Selama piringan giok hukum surgawi ada di tangan, aku adalah hukum surgawi alam peri. Sekalipun trikmu seaneh apapun, bahkan seorang dewa abadi yang berasal dari dunia yang sama pun tidak bisa kau bunuh. Hari ini aku akan menghabiskan semua tenagaku untuk menguras nyawamu di sini. Tak bisa mati, tak bisa binasa. Menjadi satu dengan Dao Surgawi. Anjing tua, Chang Yuan, apakah kau lupa? Keahlian terbesarku adalah menjatuhkan kalian para dewa yang angkuh dari altar suci. Sistem memotong sisa 50.000 poin. Mengubah perlindungan Dao Surgawi dan keabadian giok pecah ini menjadi 5 kemunduran surgawi. Tubuh fana. Perintah menerima hukum pamungkas. Modifikasi dimulai. Memotong 50.000 poin modifikasi. Modifikasi berhasil. Entry baru, 5 kemunduran surgawi tubuh fana. Ada apa ini? Energi keabadianku terkuras. Tulang keabadianku 5 kemerosotan surgawi. Ini adalah hal yang akan terjadi ketika umur manusia fana mencapai batasnya. 5 kemerosotan surgawi. Aku adalah dewa abadi. Bagaimana aku bisa menjadi manusia fana? Aku adalah dewa abadi yang abadi dan tak terbinasakan. Cuy, apa yang kau lakukan padaku? Kau iblis, dewa abadi dirimu yang sekarang. Bahkan tidak sebaik petugas kebersihan rendahan di aula pembuangan kotoran sekte King Yun di alam bawahku. Bukankah kau memandang manusia fana seperti semut? Sekarang, kau sendiri telah menjadi semut yang paling kau pandang rendah. Bagaimana rasanya? Cuy, jangan. Kakek Chu, leluhur Chu. Aku salah, aku dibutakan oleh iblis saat itu. Aku serakah. Kumohon kembalikan roh dewaku padaku. Seluruh alam abadi kuserahkan padamu. Aku akan menjagamu sebagai murid abadi. Tidak, aku akan jadi anjingmu. Kumohon ampuni nyawa tuaku ini. Jadi anjing, aku ini jijik. Kau berutang darah puluhan anggota keluarga Chu padaku. Hari ini harus dibayar lunas kan? Ayah dan ibu dendam keluarga Chu sudah terbalaskan. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa mengendalikan takdirku Cuye. Ayo pergi kawan lama, karena jalan surga yang lama sudah mati.
Maka aturan 3 alam dan 6 jalan. Mulai sekarang kita yang akan menentukannya kembali. 10 tahun kemudian di wilayah paling selatan dari Tanah Tandus Timur. Sebuah kota terpencil yang damai dan tidak bersaing. Kakak Cu. Sudah dengar belum? Tadi malam tuan muda yang sombong dan angkuh dari gerbang angin guntur sebelah. Karena mencoba merampas ladang spiritual rakyat. Begitu dia bergerak, langsung disambar petir emas sebesar ember dari langit. Sebuah petir emas sebesar ember. Hahaha, seketika dia diubah jadi manusia biasa. Bahkan semua giginya rontok. Tampaknya hukum besi yang dikabarkan bahwa kejahatan pasti akan mendapat hukuman surgawi. Batu kecil jika kamu berhasil dalam kultivasi di masa depan. Ingat baik-baik, jangan pernah menindas yang lemah. Kalau tidak petir emas itu tidak punya mata. Kakak Cu jangan khawatir. Pedang yang akan aku latih adalah pedang keadilan untuk memberantas kejahatan dan menenangkan kekacauan. Aku akan menjadi seperti kekuatan tertinggi legendaris yang menyatukan semua alam semesta. Dan menetapkan aturan baru untuk surga. Melindungi semua orang. Sayang sekali, orang sakti itu konon sudah mengasingkan diri belasan tahun. Tidak ada yang tahu apakah beliau berada di Istana Peri Sembilan Langit. Atau di tempat surga tersembunyi manapun. Kalau aku punya kesempatan bertemu dengannya sekali saja, mati pun tak apa. Orang sakti itu, mungkin saja. Dia sekarang sedang bersembunyi di sudut yang tidak mencolok. Sambil menyapu lantai, sambil melihat kalian para bocah tumbuh subur. Baiklah, cepat pergi berlatih pedang. Ingat, latih hati dulu sebelum latih pedang. Mengerti Kakak Cu? Aku pasti akan menjadi pahlawan. Hilang sudah niat membunuh yang dahsyat dan menghancurkan dunia di masa lalu. Yang tersisa, hanyalah terhadap kedamaian yang sulit didapat ini. Perlindungan terdalam, orang tua. Kemakmuran ini sesuai harapan kalian. Sebab akibat telah teratasi, seluruh negeri aman sentosa.